for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Salsabila dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kronologi awalnya terbentuknya ilmu pemerintahan. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik yang membedakan kekhasan gejala pemerintahan di Eropa dan di Amerika. Yang ketiga, saya akan menjelaskan uraian sederhana mengenai tahapan perkembangan ilmu pemerintahan melalui pendekatan ontologik dan juga pendekatan paradigmatik. Dan di sini saya akan menjelaskan kronologi awal terbentuknya ilmu pemerintahan. Secara kronologis, ilmu pemerintahan modern muncul di Rusia dan di Australia pada abad ke-17. Dilandasi dengan pemikiran bahwa ada sekelompok ilmu yang dipandang langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi para pejabat pemerintahan, yang kemudian dijadikan sebagai fokus studi yang dipelajari dalam perguruan tinggi sebagai mata kuliah kameralistik. Pada perkembangannya secara metodologis dan empiris, kameralistik dianggap belum sempurna sehingga mengalami pergeseran dan digantikan oleh ilmu hukum akhir abad ke-18 dan di awal abad ke-19. Pendekatan kameralistik ini yang bergeser ke pendekatan hukum di Austria yang menurut Karl Friedrich. Penyebabnya adalah adanya perkembangan pada konstitusionalisme dan legalisme yang bertujuan untuk mengatur relasi antara penguasa dengan rakyat serta untuk melindungi kebebasan serta domain privat. Akibat adanya pergeseran tersebut menyebabkan orientasi studi tidak lagi pada pengelolaan secara efisien dan atau state milik raja, melainkan tertuju pada penerapan hukum yang benar dan tepat. Terlebih hukum yang mengantar relasi antara penguasa dengan rakyat. Pada akhir abad ke-18, kameralisme ini tidak lagi berkembang di Eropa. Namun, pada suatu abad kemudian, muncul kajian yang selaras dengan kameralisme di Amerika yang diminta oleh orang-orang Amerika yang pernah belajar di Jerman, yang terkesan dengan kameralisme di masa yang lalu. Namun memiliki mainstream berbeda, di mana gagasan demokratis ini diterima secara luas, bahkan berlebihan dan menimbulkan akses berupa inefisiensi di lingkungan birokrasi. Dengan berlandaskan pada prinsip filsafat egalitarian yang menekankan pada eksistensi rakyat dalam sistem pemerintahan, menyebabkan adanya pembentukan administrasi pemerintahan yang berisi orang-orang yang dianggap mempresentasikan rakyat dan dianggap sebagai sama bagi rakyat. Untuk terlihat dalam pengelolaan urusan publik yang sebelumnya bersifat eksklusif dan terbuka hanya bagi golongan aristokrat saja. Akibat norma-norma aristokratik ini yang masih berlaku pada perkembangan gagasan pemerintahan era American State ini, Woodrow Wilson melakukan dikotomi terhadap politik dan administrasi, di mana gagasan demokrasi masuk pada ranah kajian politik yang mewujudkan sebagai sistem politik. Di Indonesia mengenai praktik penyelenggaraan kekuasaan banyak diadopsi dari praktik pemerintahan Hindia Belanda yang pada umumnya menganut sistem Prancis atau Jerman dengan haluan mazhab atau Eropa kontinental. Akibat adanya pergeseran melalui transmisi budaya ilmu pengetahuan serta adanya perkembangan ilmu pemerintahan Belanda semenjak era kolonialisme, yang pada akhirnya mendorong timbulnya pemerintahan Belanda semenjak era
Masih. Kedua, saya akan menjelaskan apa perbedaan pemerintahan di Indonesia, di Eropa dan Amerika ya, ya gitu. Yang pertama, sistem pemerintahannya di Amerika Serikat adalah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan. Sementara itu Inggris memiliki sistem pemerintahan yang parlementer. Yang kedua, struktur pemerintahan Amerika Serikat adalah federalisasi tertua di dunia yang terdiri dari 50 negara bagian. Dalam sistem federal ini, warga negara tunduk pada tiga pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, ada peran parlemen. Dalam sistem parlementer, parlemen memegang kekuasaan besar dalam mengontrol pemerintahan dan membuat kebijakan. Yang keempat adalah peran kepala negara. Dalam sistem presidensial, presiden menjadi kepala negara dan pemerintahan. Sementara itu dalam sistem parlementer, kepala negara adalah raja atau ratu dan negara dipimpin oleh perdana menteri. Yang kelima ada peran minoritas, yang dimana di Amerika Serikat ini hak-hak minoritas dikelilingi oleh undang-undang dan membatasi kekuasaan mayoritas. Tiga, ini saya akan menjelaskan uraian sederhana untuk menjelaskan tahapan perkembangan ilmu pemerintahan baik melalui pendekatan paradigmatik maupun ontologik. Pertama, perkembangan paradigmatik adalah pada paradigma 1, ilmu pemerintahan memasuki tahap perkembangan awal yang yakni di masa Eropa dan Amerika dan berwujud sebagai normal. Ilmu pemerintahan ada untuk kembalikan atau kesejahteraan manusia. Di tahapan ini, ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an dan digunakan sebagai basis ilmu para pejabat pemerintahan, di mana kemudian kemunculan konsep relasi kekuasaan antara pemerintah dengan yang diperintah. Dia merupakan periode anomali. Periode ini terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia mengalami krisis pemerintahan hingga masa reformasi 1998 memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi terjadi hingga masa reformasi 1988. Memasuki paradigma 2, yakni di era pasca reformasi terjadi revolusi ilmu pemerintahan di Indonesia yang terjadi di akhir 1990-an, di mana ilmu pemerintahan ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan bila ada kejelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.